Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dan kegiatan kita sehari-hari. Nah, Ibu di sini bernama Niken Skarini yang melakukan kegiatan PPLS yang dilaksanakan di SDN Umbul Tengah 1. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melakukan pembelajaran yang berisi materi tentang tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita. Subtema 1, manusia dan lingkungan. Pembelajaran ketiga. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi peristiwa pada teks. Kedua, melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Yang ketiga, melalui kegiatan bermain peran, siswa mampu menunjukkan sikap toleransi yang dapat dilakukan dalam keragaman sosial budaya di Indonesia. Yang keempat, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, ada beragam budaya di Indonesia. Keragaman budaya terjadi di antaranya karena masyarakat menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Ada sebuah daerah yang memiliki keunikan budaya berupa rumah betang. Di daerah manakah itu? Ayo kita cari tahu bersama. Nah, ini merupakan gambar dari rumah betang. Judulnya yaitu Rumah Betang Uluk Parin. Rumah betang atau rumah panjang Uluk Parin terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Rumah betang ini berukuran panjang 268 meter, bertinggi 5-6 meter, dan memiliki 53 bilik rumah. Menurut data pada tahun 2017, rumah betang Uluk Parin dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. Tidak diketahui persis pada tahun berapa rumah betang ini pertama kali dibangun. Namun diperkirakan rumah ini pertama kali didirikan oleh komunitas Taman Baloh Apalin pada tahun 1800-an. Kemudian rumah betang ini pernah diperbaiki pada tahun 1940-an karena kebakaran. Rumah betang ini juga telah 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur sungai Uluk dan sungai Nyabau akibat erosi. Nah, dalam tradisi Dayak, rumah betang dan hutan adalah pusat sekaligus bagian terpenting semesta kehidupan. Seperti kita mengucapkan kata kampung, pulang, rumah. Rumah betanglah yang diingat oleh masyarakat Dayak. Bagi mereka, rumah betang juga merupakan pemersatu. Di sanalah mereka berkerabat, bertradisi. Di rumah betanglah tradisi Dayak terpelihara. Rumah betang adalah kekayaan budaya Indonesia. Namun pada Sabtu 13 September 2014 malam, rumah betang Uluk Parin terbakar. Tidak ada yang tersisa dari rumah betang yang terpanjang dan tertua di seantero Kalimantan itu. Masyarakat bersedih karena kehilangan tempat tinggal. Lebih dari itu, masyarakat Kalimantan bersedih karena rumah betang Uluk Parin merupakan cagar budaya yang sangat penting. Nah, bentuk rumah adat setiap suku bangsa menyesuaikan kondisi lingkungan alam sekitarnya. Rumah adat Kalimantan biasanya berupa rumah panggung untuk menghindari serangan hewan-hewan liar. Bagaimana dengan rumah adat di daerahku? Nah, di sini ada sebuah tabel. Tabelnya itu berisi tentang peristiwa yang terjadi pada teks di rumah betang Uluk Parin. Ayo kita isi bersama.
Yang pertama yaitu ada rumah betang Uluk Pali merupakan rumah adat suku Dayak. Yang kedua, rumah betang Uluk Palim terletak di Kapuas, Hulu, Kalimantan Barat. Yang ketiga, rumah betang Uluk Palim berukuran panjang 268 meter, tingginya 5-6 meter, dan memiliki 53 bilik rumah. Selanjutnya, rumah betang Uluk Palim dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas 130 kepala keluarga. Selanjutnya, pada Sabtu 13 September 2014 malam, rumah betang Uluk Palim terbakar dan tidak ada yang tersisa. Nah, satu lagi nih. Satunya ini berisi tentang keunikan rumah betang Uluk Palim. Yang pertama yaitu memiliki ukuran yang sangat panjang, yaitu 268 meter. Yang kedua dihuni oleh banyak orang, yaitu 500 jiwa, yang terdiri dari 130 kepala keluarga. Yang ketiga dibangun tinggi dari permukaan laut. Yang keempat bentuknya memanjang, serta terdapat tangga di setiap pintu masuk. Lalu pernah 3 kali pindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur Sungai Iluk dan Sungai Nyabau akibat erosi. Nah, rumah adat merupakan salah satu keragaman budaya di Indonesia. Adakah keragaman lainnya dalam budaya Indonesia? Ayo bacalah teks berikut ini. Keragaman budaya bangsa di wilayah Indonesia. Pertama, bahasa daerah. Nah, setiap suku bangsa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat. Dengan demikian, keragaman suku menghasilkan bahasa yang beragam. Perhatikan contoh keragaman kata akibat keragaman bahasa daerah berikut. Ada sebuah tabel. Di sini ada tabelnya berisi bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, dan bahasa Papua. Kalau bahasa Indonesianya saya, bahasa Jawanya adalah aku atau kulo atau kula. Bahasa Sundanya yaitu abdi. Bahasa Batak ahu. Bahasa Papua itu sa. Nah, kalau bahasa Indonesianya rumah, bahasa Jawanya omah. Bahasa Sundanya imah. Bahasa Batak adalah bagas. Nah, bahasa Papuanya adalah rumah. Nah, keragaman bahasa daerah tidak menimbulkan masalah antar suku bangsa. Hal ini karena dalam komunikasi antar suku bangsa digunakan bahasa Indonesia yang telah mampu mempersatukan perbedaan bahasa daerah. Yang kedua itu ada rumah adat. Nah, hampir setiap suku bangsa mempunyai bentuk rumah sebagai tempat tinggalnya yang berbeda-beda. Bangunan rumah setiap suku bangsa disesuaikan dengan kondisi alam. Nah, di sini ada tabel yang diisi rumah adat dan daerahnya masing-masing. Yang pertama adalah rumah Aceh. Namanya adalah rumah Krong Bade yang terletak di daerah Aceh. Yang kedua, rumah Balai Batak Toba atau rumah Bolon, itu dari Sumatera Utara. Yang ketiga, rumah Gadang dari Sumatera Barat. Nah, dan seterusnya. Di sini Ibu menyantumkan sampai 16 daerah, tetapi Indonesia memiliki beragam macam bangunan rumah dan juga namanya. Yang ketiga ada pakaian adat. Pakaian adat Indonesia memiliki ciri khusus dalam pembuatan atau dalam mengenakan pakaian adat tersebut. Berikut nama pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, di sini ada 12 nama pakaian adat dan 12 asal daerah. Tetapi Indonesia masih mempunyai banyak lagi anak-anak pakaian-pakaian daerahnya. Di sini Ibu hanya menyantumkan beberapa saja. Yang pertama yaitu ada Ale Balang dari Aceh. Yang kedua ada Ulos dari Sumatera Utara. Yang ketiga ada Bundukan Luang dari Sumatera Barat. Nah, selanjutnya ada pakaian tradisional Melayu dari Riau dan sebagainya. Nah, yang keempat adalah ada kesenian daerah. Setiap suku bangsa memiliki kesenian khas terdiri atas tarian-tarian dan laku daerah.
Berikut ini beberapa nama tari dari beberapa daerah di Indonesia. Nah, di sini Ibu menyantumkan 13 tarian dan daerahnya masing-masing. Namun, sekali lagi Ibu tekankan ya, di Indonesia memiliki banyak kesenian khas, maupun tarian ataupun lagu. Nah, di sini contohnya ada satu, tari sedati atau tari saman mesekat. Itu dari Aceh. Yang kedua ada tari serampang 12 atau tari tortor, itu dari Sumatera Utara. Yang ketiga ada tari piring atau tari payung, itu dari Sumatera Barat, dan lain sebagainya. Nah, selain keragaman budaya, ada berbagai jenis usaha dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Apa sajakah itu? Nah, jenis-jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, melakukan berbagai usaha, berbagai kegiatan jenis usaha yang dilakukan menghasilkan barang dan jasa. Salah satu jenis usaha di masyarakat yaitu mengolah sumber daya alam dari lingkungan sekitarnya. Nah, kita mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengolah sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jenis usaha bidang produksi yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam, hewan, dan tumbuhan disebut usaha agraris. Jenis usaha yang termasuk bidang agraris atau pertanian dalam arti luas antara lain yaitu persawahan, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan. Nah, di sini itu salah satu contoh gambar dari usaha perkebunan. Nah, umumnya usaha persawahan dan perkebunan dilakukan di daerah pedesaan karena tanahnya masih luas. Namun, sekarang kita dapat melakukan usaha penanaman pada lahan sempit, misalnya dengan cara hidroponik atau penanaman dengan media air. Nah, atau bisa juga vertikultur, atau cara bercocok tanam dengan menempatkan media tanam dalam wadah yang disusun secara vertikal. Tanah pertanian ditanami sayur-mayur, buah-buahan, dan palawija. Lahan pertanian juga dimanfaatkan untuk perkebunan. Tanaman perkebunan diantaranya cengkeh, teh, karet, coklat, tembakau, kopi, dan kelapa sawit. Selanjutnya ini. Nah, usaha di bidang peternakan membutuhkan lahan yang luas. Hewan-hewan yang ternakan antara lain sapi, kambing, domba, itik, dan ayam. Selain itu ada juga peternakan ulat sutra. Kepompong ulat sutra dapat menghasilkan serat bahan baku kain sutra. Ini ya anak-anak contoh gambarnya. Nah, kegiatan pertanian lainnya adalah perikanan. Usaha di bidang perikanan dapat dilakukan di daerah pantai atau bendungan atau waduk. Akan tetapi, ada juga usaha perikanan yang memanfaatkan kolam-kolam di lahan persawahan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam. Jenis usaha ini disebut bidang usaha ekstraktif. Dalam bidang usaha ekstraktif, kita hanya mengambil sumber daya alam tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu. Bidang usaha ekstraktif yaitu berburu, pertambangan, dan juga penebangan hutan. Nah, di sini ada tabel anak-anak. Nah, tabel itu berisi tentang jenis usaha, lalu sumber daya alam yang digunakan, hasil usahanya, lalu ada manfaatnya. Yang pertama ada kebun sayur. Sumber daya alam yang digunakan yaitu tanah pekarangan. Hasil usahanya yaitu berupa bayam, tomat, kacang panjang, dan lain sebagainya. Nah, manfaatnya yaitu bahan pangan keluarga dan juga dapat untuk dijual. Selanjutnya ada pertanian padi. Lalu sumber daya alam yang digunakan yaitu lahan sawah. Hasil usahanya berupa gabah atau beras. Manfaatnya yaitu menjadi bahan makanan pokok. Yang ketiga ada peternakan. Sumber daya alam yang digunakannya adalah hewan. Hasil usahanya yaitu daging dan telur.
Manfaatnya yaitu bahan pangan dan dapat dijual. Selanjutnya ada perikanan atau tambak. Nah, sumber daya alam yang digunakan yaitu hewan. Hasil usahanya yaitu lele, nila, ataupun hewan air lainnya. Manfaatnya bisa berupa menjadi bahan pangan dan dapat pula dijual. Selanjutnya ada ekstraktif, yaitu sumber daya alam yang digunakannya adalah berburu, pertambangan, dan penebangan hutan. Hasil usahanya berupa kayu atau batu bara dan lain sebagainya. Manfaatnya bisa digunakan sebagai bahan bangunan dan juga bahan bakar dan lain sebagainya. Nah, kesimpulan untuk pembelajaran hari ini yaitu Indonesia memiliki keragaman budaya yang ada dalam masyarakatnya. Semua itu merupakan kekayaan negara Indonesia yang sangat dikagumi negara lain. Indonesia memang memiliki masyarakat yang majemuk. Namun demikian, masyarakat Indonesia tetap hidup rukun, saling menghormati dan bertoleransi antar warga masyarakat. Nah, sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Ada pertanyaan anak-anak? Nah, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.